welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Maya Hajon. Nah teman-teman, seperti yang tampil pada layar teman-teman, pada video kali ini kita masih membahas soal persiapan tes substantif PPK Perjabatan Gelombang 3 tahun 2023. Saya lupa pastinya pelaksanaan tes substantif itu kapan, tapi kurang lebih 1 minggu lebih lagi. Nah, karena banyak teman-teman yang meminta membahas soal bangun datar, maka video kali ini saya akan membahas soal bangun datar berupa soal cerita. Nah, mengapa membahas soal cerita? Karena di tes PPG Perjabatan itu, soal yang berkaitan dengan bangun datar itu kebanyakan dalam bentuk soal cerita. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Andi membuat 160 kartu tanda pengenal seperti pada gambar di samping. Maka berapakah luas karton yang dibutuhkan? Dari gambar ini kita memberi nama dulu gambar ini. Nah, setelah memberikan nama, maka kita harus mencari luas daripada gambar A, B, C, D, E. Maka yang kita cari adalah luas A, B, C, D, E itu sama dengan luas dari persegi ditambah luas segitiga, karena di sini ada dua gambar ya teman-teman, yaitu gambar persegi dan gambar segitiga. Jadi saya pisahkan saja biar teman-teman tidak bingung. Nah, kemudian luas persegi adalah sisi kuadrat atau sisi kali sisi ditambah luas segitiga. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, di sini kita sudah tahu panjang daripada sisi persegi ini adalah 6. Berarti 6 kuadrat ditambah luas dari alas kali tinggi. Nah, alas segitiga ini kita cari luas segitiga siku-siku ya teman-teman. Berarti saya bagi 2. Di sini siku-siku, sudut siku-sikunya ada di sini. Berarti di sini kita bisa lihat ini ada 2 gambar segitiga siku-siku. Maka saya tulis di sini 2 dikali setengah alas kali tinggi. Bisa ya teman-teman ya. Nah, 6 kali 6 sama dengan 36. Berarti luas dari persegi ini 36 ditambah luas dari segitiga. Nah, sekarang kita lihat panjang dari salah satu sisi persegi ini kan 6. Berarti panjang alas segitiga ini adalah 3,5 daripada panjang sisi ini. Nah, yang dicari adalah tingginya. Tingginya ini berapa? Nah, ini kita cari menggunakan rumus teorema Pitagoras. Di sini saya kasih titik F ya, teman-teman. Oke, berarti sekarang kita cari tinggi. Panjang dari tinggi ini ataukah panjang dari BF? Saya tulis saja di sini. BF kuadrat itu sama dengan BC kuadrat dikurangi CF kuadrat, berarti sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 25 dikurangi 9 itu sama dengan 16. Panjang BF kuadrat itu sama dengan 16, maka BF sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 sama dengan 4. Berarti panjang dari BF atau tingginya ini adalah 4. Maka kita masukkan di sini 2 kali setengah kali alasnya tadi 3 dikali 4 sama dengan 36 tambah 2 dikali 3 kali 4 12 kali setengah sama dengan 6. 2 kali 6 arti 36 ditambah 12 sama dengan 48. Nah, yang ditanya di sini, Andi membuat 160 kartu tanda pengenal. Nah, maka berapa luas karton yang diperlukan untuk membuat 160 kartu tanda pengenal? Maka tinggal kita tulis luas karton saya singkat dengan LK itu sama dengan 160 dikali 48. 160 dikali 48 itu hasilnya 7.680 cm persegi. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. Sepetak sawah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 9 meter dan lebar Y meter. Jika luasnya 63 meter persegi, maka berapakah keliling sawah tersebut?
Nah, ini kalau kita dapat soal seperti ini, kita lihat dulu panjang dari persegi panjang. Panjangnya itu sama dengan 9 meter, kemudian lebar itu sama dengan Y meter, lalu luasnya adalah 63 meter persegi. Yang ditanya adalah keliling. Kalau kita dapat soal seperti ini, maka kita cari dulu lebarnya dengan cara rumus dari luas itu sama dengan panjang kali lebar. Luasnya tadi 63, panjangnya 9 dikali lebarnya adalah Y. Maka 63 dibagi 9 sama dengan Y. 63 dibagi 9 itu dapatnya 7. Arti lebarnya sama dengan 7. Y tadi kan sama dengan lebar, berarti lebarnya sama dengan 7. Nah, sekarang kita sudah dapat lebarnya, panjangnya adalah 9, lebarnya adalah 7, maka tinggal kita masukkan dalam rumus keliling. Berarti keliling sama dengan keliling dari persegi panjang. Keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya tadi 9, lebarnya adalah 7. Maka 2 dikali 16. 2 dikali 16 sama dengan 32 cm. Jadi keliling dari persegi panjang tersebut adalah 32 meter. Jawabannya adalah C. Lanjut soal yang berikutnya. Lantai perpustakaan SMA Belitung berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 meter dan lebar 12 meter. Lantai tersebut akan dipasang ubin dengan ukuran 60 cm dikali 60 cm. Berapa banyak ubin yang diperlukan? Di sini kita lihat teman-teman, satuan dari lantai dengan satuan daripada ubin ini berbeda, yaitu meter dan sentimeter. Maka karena yang ditanyakan tadi adalah berapa banyak ubin yang diperlukan, berarti ini kita harus mencari dulu luas daripada lantai dan luas daripada ubin. Nah, satuan dari luas itu kan cm persegi teman-teman, berarti kita ubah meter ini ke dalam bentuk cm. Berarti 18 meter itu satuan dari meter ke sentimeter, itu kan dia turun 2 tangga teman-teman, berarti dikali dengan 100. Berarti 18 dikali 100 itu sama dengan 1800. Lalu lebarnya 12 meter. 12 meter ini meter ke sentimeter juga sama dikali 100 karena turun 2 tangga, berarti 1200. Maka kita cari luas lantai itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 1800 dikali 1200. 1800 dikali 1200. 18 dikali 12 itu kan 216. Berarti 216 ditambah 40. 1, 2, 3 tambah 1. Berarti 2.160.000 cm persegi. Kemudian luas daripada ubin, luas ubin itu sama dengan 60 dikali 60, karena 60 dikali 60 berarti ini adalah bentuknya persegi, berarti sisi kuadrat. Arti 60 dikali 60 sama dengan 3.600 cm persegi. Nah, sekarang kita sudah dapat luas lantai dan luas ubin. Karena yang ditanyakan berapa banyak ubin, berarti banyaknya ubin itu sama dengan luas lantai dibagi luas ubin. Luas lantai tadi 2.160.000, kemudian dibagi luas dari ubin yaitu 3.600. 2 nolnya dicoret menyisakan 21.600 dibagi 36. 21.600 dibagi 36 adalah 600. Berarti banyaknya ubin yang diperlukan adalah 600 ubin. Sehingga jawabannya adalah E. Kita lanjut soal yang berikut. Sebuah lapangan yang berbentuk persegi dengan panjang 7 meter terdapat
taman bunga berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter. Berapa luas daerah yang ditumbuhi rumput? Nah, di sini lapangan berbentuk persegi dengan panjang 7 meter. Terdapat taman bunga berbentuk lingkaran dengan 4 meter. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Berbentuk persegi, kemudian di dalam terdapat lingkaran dengan diameternya 4 meter. Lalu persegi ini panjangnya adalah 7 meter, 7 meter, ini juga 7 meter. Nah, berarti tanaman ini kan taman bunga, teman-teman. Berarti daerah yang ditumbuhi tanaman adalah daerah yang ini. Berarti yang ditanya itu adalah daerah yang ini, yang ditumbuhi rumput ini, luasnya berapa meter. Nah, kalau dapat soal seperti ini, berarti kita cari dulu luas daripada persegi dan luas dari lingkaran. Nah, luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi, berarti 7 meter dikali 7 meter. 7 kali 7 sama dengan 49 meter persegi. Kemudian luas dari lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Pi nya sudah diketahui 3,14 dikali r nya, karena diameternya adalah 4 maka jari-jarinya adalah 2. Jadi 3,14 dikali 4. 3,14 dikali 4, 3 kali 4 itu 12. Berarti 12 dikali 14 dikali 4 itu dapatnya 56. Berarti 12,56 adalah luas daripada lingkaran. Sekarang yang dicari ini kan daerah yang ditumbuhi rumput, berarti luas dari persegi dikurangi luas lingkaran. Luas persegi adalah 49 meter persegi dikurangi 12,56 meter persegi. 49 dikurangi 12,56 meter persegi itu dapatnya 36,44 meter persegi. Berarti luas daripada daerah yang ditumbuhi rumput adalah 36,44 meter persegi. Jawabannya adalah C. Nah, kita lanjut soal yang berikut sekaligus soal terakhir. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berukuran panjang 25 meter dan lebar 14 meter. Tanah tersebut akan dibuat sebuah kolam berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 9 meter dan 12 meter. Sedangkan sisanya akan ditanami sayur. Berapakah luas tanah yang ditanami sayur? Nah, di sini teman-teman, tanah petani ini panjangnya 25 meter, lebarnya 14 meter. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa tanah dari petani ini adalah berbentuk persegi panjang. Jadi kira ilustrasi dari tanahnya seperti ini, teman-teman. Saya kira-kira saja ya. Ini adalah bentuk tanah dari Pak Tani. Kemudian di dalam tanah Pak Tani ini, tanah Pak Tani ini dibuat kolam berbentuk belah ketupat. Kira-kira kolamnya seperti ini, berbentuk belah ketupat. Nah, kemudian daerah yang di luar kolam ini akan ditanami sayur. Jadi kira-kira yang ditanya itu luasnya yang ini, yang diarsir ini, teman-teman. Nah, berarti kita harus mencari luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar, yaitu 25 dikali 14. 25 dikali 14 sama dengan 350 meter persegi. Nah, sekarang kita cari luas daripada belah ketupat. Nah, rumus luas belah ketupat itu sama dengan setengah dikali diameter 1 dikali diameter 2. Nah, panjang dari diameternya tadi adalah 9 dikali 12. Berarti 9 dikali 12 itu dapatnya 108. Berarti setengah dari 108 itu sama dengan 54 meter persegi.
Nanti total daripada luas tanah petani 350 meter dikurangi luas dari kolam yang dibuat oleh Pak Tani, berarti 350 dikurangi 54 itu dapatnya 296 meter persegi. Berarti luas tanah Pak Tani untuk menanam sayur adalah 296 meter persegi, sehingga jawabannya adalah D. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.